Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Widyastari, mahasiswi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari seminar manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Iman Lubis, SE, MSM, yang berjudul Pasar Modal. Mohon disimak. Pasar modal. Pasar modal merupakan pasar yang berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya. Dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi, dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal. Yang pertama, pengawas pasar modal. Pengawas pasar modal memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pasar modal. Struktur lembaga ini terletak di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, pengawas pasar modal akan banyak melakukan koordinasi bersama Kementerian Keuangan. Dahulu, pengawas pasar modal di Indonesia bernama Bapepam LK. Namun, saat ini telah berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai pelaku pasar modal, di Indonesia, OJK berwenang dalam produksi, merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kebijakan mengenai kegiatan transaksi keuangan di pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Tugas umum Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia meliputi yang pertama, penyusunan peraturan dalam pasar modal, yang kedua, menerapkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, pihak yang berwenang memberikan izin suatu lembaga atau instrumen serta perusahaan emiten di pasar modal. Yang keempat, menyelesaikan ajuan keberatan oleh pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP. Yang kelima, membuat kebijakan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keenam, menjamin keamanan berjalannya aktivitas pasar modal. Untuk yang kedua, penyelenggara pasar modal. Penyelenggara pasar modal merupakan lembaga yang menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dalam sebuah regulasi. Di Indonesia, penyelenggara pasar modal yaitu Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan memiliki posisi tertinggi dalam struktur anggota pasar modal di Indonesia. Lalu yang ketiga ada perusahaan emiten. Perusahaan emiten ini sebagai pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek. Perusahaan publik yang telah memenuhi syarat dapat bergabung dalam pasar modal untuk menjual sebagian surat efek atas perusahaan tersebut. Emiten membuka efek atau surat berharga kepada masyarakat umum dalam rangka mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan dan meluaskan ekspansi bisnisnya, sehingga keuntungan perusahaan mampu meningkat. Lalu yang keempat ada investor atau pemilik modal. Investor atau pemilik modal merupakan para pelaku modal yang utama sebab mereka aktif beraktivitas di bursa efek. Seorang investor akan menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen investasi di pasar modal untuk memperoleh laba atau profit lainnya. Mereka akan melakukan kegiatan jual beli efek atau surat berharga demi meraih keuntungan. Lalu yang kelima, ada penjamin emisi.
Penjamin emisi adalah pihak yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama perusahaan emiten dalam rangka melakukan penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Dalam hal ini, penjamin emisi berfungsi dalam menjamin keberlangsungan kegiatan emiten di bursa efek. Lalu yang keenam ada pialang. Pialang atau broker merupakan pihak yang bertugas dalam menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Berbagai macam pialang tersedia tidak hanya dari individu saja. Perusahaan juga bisa menjadi pihak pialang. Perlu diperhatikan bahwa seorang pialang harus melalui ujian kelulusan WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek dan dibuktikan dengan sertifikasi CFA atau Certified Financial Analyst. Yang ketujuh, manajer investasi. Tidak hanya berperan dalam reksadana saja, manajer investasi juga termasuk sebagai pelaku pasar modal. Tugas manajer investasi adalah mengelola dari dana masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Pihak manajer investasi harus memiliki kapasitas ilmu dan keterampilan di bidang investasi dalam pasar modal, karena tanggung jawabnya yang besar dalam membawa uang investor. Yang kedelapan, penasihat pasar modal. Meskipun tidak berkecimpung langsung dalam kegiatan pasar modal, namun penasihat investasi tergolong sebagai para pelaku pasar modal. Penasihat investasi berperan dalam memberikan nasihat terkait pembelian dan penjualan efek, sehingga investor bisa mengambil keputusan yang bijak. Lalu yang kesembilan ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal yaitu pihak krusial dalam pasar modal demi menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar. Para pelaku pasar modal sebagai lembaga penunjang terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Lalu yang ke-10 ada profesi penunjang pasar modal. Para pelaku pasar modal terdiri dari banyak pihak. Masih ada profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal, seperti akuntan, notaris, konsultan hukum, dan audit. Fungsi pasar modal. Untuk yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Fungsi pasar modal adalah bisa meningkatkan kapasitas produksi. Ini menciptakan tambahan modal yang didapat dari pasar modal. Maka, tidak heran bila produktivitas perusahaan akan menjadi tinggi atau meningkat. Lalu yang kedua, ada menciptakan tenaga kerja. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bisa menjadi pendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang dampaknya bisa menciptakan lapangan kerja baru. Tentu saja ini dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu yang ketiga, ada penambah modal. Bagi perusahaan, fungsi pasar modal ini ialah membantu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan menjual sahamnya. Saham yang ditawarkan tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum atau lembaga lain agar perusahaan bisa mendapatkan dana untuk operasional. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lainnya, atau pemerintah. Lalu yang keempat, meratakan pendapatan. Fungsi pasar modal salah satunya mampu meratakan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya.
Untuk itu, fungsi pasar modal di Indonesia bisa dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Lalu yang kelima, ada meningkatkan pendapatan negara. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Adanya penambahan pemasukan dengan pajak ini yang menjadikan fungsi pasar modal di Indonesia akan meningkatkan pendapatan untuk negara. Lalu yang keenam, ada indikator perekonomian negara. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bagian dari indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang meningkat dapat memberikan indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Fungsi pasar modal di Indonesia bisa menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Lalu selanjutnya jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, dan yang kedua, pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Harga saham pada pasar utama ditentukan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan tersebut. Periode pasar perdana adalah ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemilik modal oleh pihak penjamin emisi. Penawaran dilakukan melalui perantara perdagangan efek atau broker-dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Selanjutnya, proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Dalam istilah populer lainnya, dari pasar perdana adalah go public. Harga saham pada pasar perdana adalah tetap. Pasalnya, perusahaan sudah menentukan harga dan jual saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkan di pasar perdana. Karena jumlah saham yang ditawarkan perusahaan terbatas, belum tentu setiap investor mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Membeli saham di pasar perdana menjadi daya tarik tersendiri karena ada kemungkinan capital gain didapat setelah saham tersebut melantai di bursa. Selanjutnya adalah jenis isu atau hak pasar perdana. Setelah sekuritas diterbitkan, investor dapat membeli dengan berbagai cara di pasar perdana. Berikut ini adalah jenis-jenis isu atau cara pembelian saham pada pasar perdana. Yang pertama, public issue. Metode ini paling umum untuk menerbitkan sekuritas pada masyarakat luas. Dilakukan terutama melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO, di mana perusahaan meningkatkan modal untuk bisnis. Sekuritas kemudian dicatatkan di bursa efek untuk diperdagangkan. Lalu yang kedua adalah rights and bonus issues. Ini adalah jenis lain dari penerbitan di pasar modal. Di sini, perusahaan menerbitkan sekuritas pada investor yang ada dengan memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak sekuritas dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, dan memanfaatkan penjatahan saham tambahan dalam hal masalah bonus. Dalam hal right issues, investor memiliki pilihan untuk membeli saham dengan harga diskon dengan periode tertentu.
Di sisi lain, dalam kasus masalah bonus, saham perusahaan diterbitkan pada pemegang saham yang ada. Lalu yang ketiga ada preferential issues. Metode ini tercatat di mana perusahaan dapat meningkatkan modal untuk bisnis mereka. Baik perusahaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar dapat menerbitkan sekuritas pada kelompok investor tertentu. Penting untuk dicatat bahwa preferential issues bukanlah masalah publik atau hak. Dalam jenis masalah ini, pemegang saham preferen dibayar dividen sebelum pemegang saham biasanya. Lalu yang keempat, ada qualified institutional placement. Ini adalah jenis alat penggalangan dana lain yang digunakan oleh perusahaan yang terdaftar untuk meningkatkan modal dengan menerbitkan sekuritas utama kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Regulator pasar modal BEI memperkenalkannya untuk memudahkan perusahaan dalam menambah modal di pasar domestik. Yang bermain di sini adalah investor yang memiliki keahlian dan pengetahuan keuangan yang diperlukan untuk berinvestasi di pasar modal. Mereka umumnya adalah investor institusi asing yang terdaftar di BEI, lembaga keuangan publik, dan bank umum terjadwal. Lalu yang kelima ada private placement. Private placement atau penempatan secara pribadi terjadi ketika sebuah perusahaan menawarkan sekuritas kepada sekelompok kecil investor. Sekuritas utama ini dapat berupa saham, obligasi, atau sekuritas lainnya. Dalam private placement, investor dapat berupa institusi atau individu. Sangat tidak mudah untuk mengeluarkan private placement dibandingkan dengan IPO, karena norma peraturannya jauh lebih sedikit. Selain itu, dapat mengurangi biaya dan masalah waktu. Private placement lebih cocok untuk perusahaan yang baru saja mulai beroperasi dan berada di tahun-tahun pembentukannya. Lalu selanjutnya, ilustrasi skema transaksi pasar perdana. Jadi yang pertama, investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS dan melakukan setor dana ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan efek. Kemudian menyerahkan FPPS, bukti setor, serta identitas diri. Lalu yang kedua, perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek atau BAE untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan informasi dari BAE untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di BAE atau Biro Administrasi Efek. Selanjutnya adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada investor untuk membeli atau menjual efeknya yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana atau IPO. Transaksi penjualan dan pembelian efek pada pasar sekunder adalah sudah tidak terjadi di mana investor dengan perusahaan, melainkan antara investor yang satu dengan investor lainnya.
Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik. Misalnya, investor yang sudah memiliki saham hasil transaksi di pasar modal biasanya akan menjual saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain. Contoh transaksi di pasar sekunder adalah transaksi saham yang sering kita lakukan menggunakan aplikasi online. Bisa dikatakan, transaksi pasar sekunder adalah aktivitas perdagangan saham sehari-hari. Selanjutnya, manfaat pasar sekunder. Yang pertama, platform transaksi. Pasar ini menjadi platform bagi para pihak, terutama investor, untuk bertransaksi. Mereka yang terdaftar akan dapat melakukan transaksi perdagangan efek maupun surat berharga. Selain itu, investor juga dapat melakukan aktivitas jual beli terhadap instrumen keuangan lainnya, seperti obligasi dan surat utang. Yang kedua, transaksi yang lebih fleksibel. Pasar ini memiliki beberapa keistimewaan, salah satunya bagaimana para pihak, utamanya investor, dapat melakukan transaksi secara fleksibel. Kegiatan jual beli saham di pasar sekunder dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan pengawasan dari otoritas keuangan terkait. Lalu yang ketiga, ada memicu perdagangan yang lebih aktif. Kebebasan dalam bertransaksi menjadikan pasar ini sebagai pasar modal yang memicu aktifnya transaksi jual beli saham. Penyebabnya adalah perubahan harga yang terjadi dalam pasar sekunder, sehingga para pembeli maupun penjual akan lebih aktif saat melakukan penawaran. Transparansi antar pihak pun menjadi poin mengapa perdagangan saham di bursa saham menjadi lebih aktif ketimbang proses IPO. Lalu yang terakhir, indikator ekonomi negara. Pasar ini menjadi salah satu indikator negara karena kegiatan jual beli saham pada pasar sekunder menunjukkan bagaimana ekonomi negara masih berkembang. Pergerakan harga dan besaran permintaan juga menjadi salah satu tolak ukur ekonomi dari pasar ini. Lalu selanjutnya di sini ada ilustrasi skema transaksi pasar sekunder. Yang pertama, transaksi pada pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Lalu dua, investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian atau order beli melalui perusahaan efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam lot, dan harga pembeliannya. Yang ketiga, investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan atau order jual melalui perusahaan efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan dalam lot, dan harga penjualannya. Lalu selanjutnya, order yang masuk akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan juga bisa dilihat pada sistem milik perusahaan efek. Berikutnya, apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa, maka transaksi tersebut telah terjadi matching. Perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Selanjutnya untuk pembelian, investor harus menyetorkan sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Berikutnya, untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Selanjutnya, perbedaan dari pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, untuk pasar perdana, sekuritas awalnya diterbitkan di pasar perdana
Setelah diterbitkan, surat berharga tersebut dicatatkan di Bursa Efek untuk diperdagangkan selanjutnya. Namun pada pasar sekunder, perdagangan surat berharga yang telah diterbitkan dilakukan di pasar sekunder. Pada pasar perdana, investor membeli saham langsung dari emiten di pasar perdana. Kalau untuk pasar sekunder, investor melakukan transaksi di antara mereka sendiri untuk membeli atau menjual sekuritas. Emiten dengan demikian tidak terlibat dalam perdagangan tersebut. Pada pasar perdana, harga penerbitan saham di pasar perdana adalah tetap. Namun, di pasar sekunder, harga yang diperdagangkan bervariasi sesuai dengan permintaan dan penawaran yang sama. Selanjutnya, penjualan surat berharga di pasar perdana menghasilkan dana bagi emiten. Namun, pada pasar sekunder, transaksi ini dilakukan di pasar ini menghasilkan pendapatan bagi investor. Pada pasar perdana, masalah keamanan hanya terjadi sesekali dan untuk pertama kalinya saja. Lalu, pada pasar sekunder, sekuritas diperdagangkan beberapa kali. Yang terakhir, pasar perdana tidak memiliki kehadiran geografis. Itu tidak dapat dikaitkan dengan pengaturan organisasi apapun seperti itu. Sebaliknya, pada pasar sekunder memiliki kehadiran organisasional dalam bentuk bursa efek. Jenis instrumen pasar modal. Yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga obligasi, yang keempat exchange trade fund atau ETF, lalu yang terakhir ada derivatif. Saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Proses penjualan saham di pasar modal dimulai dari penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO. Dan untuk pertama kalinya saham perusahaan dijual ke publik. Setelah IPO selesai, saham akan listing di Bursa Efek agar saham bisa diperjualbelikan secara umum. Saham dibagi menjadi dua, yaitu dividen dan capital gain. Dividen sendiri merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen ini akan diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Lalu yang kedua adalah capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain merupakan hasil adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Resiko saham. Sebagai instrumen investasi, saham juga memiliki resiko diantaranya kerugian, likuidasi, dan delisting. Pada pasar sekunder atau dalam kegiatan perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham akan mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham tersebut terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Contoh, pada PT XYZ yang dibeli oleh investor dengan harga
2.000 per saham, kemudian saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, maka investor menjual dengan harga Rp1.400, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Lalu yang kedua, likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan akan dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham akan mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan yang dilunasi. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka nantinya sisa tersebut dibagi secara adil kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat bagi pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaannya. Lalu yang terakhir ada delisting. Delisting memiliki pemahaman bahwa saham telah dihapus dari pencatatan bursa efek, sehingga saham tidak bisa dijual atau dibeli kembali lewat bursa. Kerugiannya yang sangat besar untuk pemegang saham delisting. Lalu selanjutnya reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan masyarakat untuk menghimpun dana. Dana tersebut lantas dikelola sebagai investasi oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek. Reksadana dianggap sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana sendiri dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Tak hanya itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Resiko reksadana. Perlu diketahui, nilai reksadana akan berfluktuasi mengikuti nilai instrumen yang ada di dalamnya. Jika reksadana saham, returnnya akan naik turun seiring dengan harga saham. Begitu pula dengan jenis reksadana lainnya, mengikuti harga instrumen yang menjadi komponen reksadana. Resiko lainnya adalah soal likuiditas, yang mana proses pencairan reksadana membutuhkan waktu sampai dengan 3 hari sejak diajukan. Lalu selanjutnya obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Dengan kata lain, penerbit obligasi adalah kreditur atau investor. Pembayaran yang harus dilunasi tersebut yakni utang pokok ditambah dengan bunga atau kupon. Keuntungan obligasi. Yang pertama, mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik. Pada umumnya, tingkat kupon atau fee atau nisbah di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga, memiliki risiko rendah dibandingkan instrumen lainnya seperti saham. Obligasi diterbitkan pemerintah dapat dikatakan instrumen bebas risiko. Lalu yang keempat, banyak pilihan dari efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Untuk jenis obligasi,
Yang pertama, obligasi korporasi. Yang kedua, sukuk. Yang ketiga, surat berharga negara. Untuk obligasi korporasi sendiri diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Jenis obligasi ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan obligasi terbitan pemerintah. Karena diterbitkan oleh korporasi, kemungkinan adanya gagal bayar pada obligasi korporasi menjadi lebih tinggi. Perlu dicatat bahwa obligasi ini tidak dijamin returnya. Terus selanjutnya, sukuk. Sukuk merupakan jenis obligasi yang diterbitkan dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan kepada investor yang berinvestasi sesuai prinsip syariah. Sebagai informasi, sukuk retail akan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gahrar atau ketidakjelasan, dan riba atau usyuri. Serta setelah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, penerbit sukuk retail sendiri menggunakan struktur akad, ijarah atau dikenal dengan aset to be leased. Dana hasil atas penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Selanjutnya ada surat berharga negara yang terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Lalu selanjutnya ada Exchange Trade Fund. Atau ETF. ETF merupakan semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi seperti reksadana pada umumnya. Sesuai namanya, ETF adalah instrumen pasar modal yang diperdagangkan di exchange atau bursa efek. Jadi, ETF bisa dikatakan sebagai surat berharga yang memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Manfaat Exchange Trade Fund yang pertama, diversifikasi atas beberapa saham unggulan dalam sekali order karena ETF terdiri atas berbagai saham dalam portofolionya layaknya sebuah dana. Kedua, manfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung selayaknya saham. Yang ketiga, manajemen fee ETF lebih rendah dibandingkan reksadana. Yang terakhir, transparan, artinya informasi soal saham menjadi komponen ETF bisa dicek setiap saat. Resiko ETF. Layaknya investasi dalam reksadana, resiko dari ETF itu sendiri adalah fluktuasi harga saham yang menjadi komponen instrumen portofolio. Nilai ETF bisa naik turun mengikuti harga saham karena ditransaksikannya lewat bursa. Likuiditas ETF bisa terbatas. Bisa saja ketika ingin menjual ETF, tidak ada yang membeli. Lalu yang terakhir, ada derivatif. Derivatif adalah sebuah perjanjian penukaran pembayaran atau kontrak bilateral
yang nilainya berasal dari produk turunan. Peluang keuntungan derivatif akan sangat bergantung pada kinerja aset yang terdapat di spot market. Uniknya, derivatif ternyata juga bisa dijadikan salah satu instrumen investasi. Sini saya akan menjelaskan simulasi perhitungan capital gain pada saham. Jadi contohnya, investor A membeli saham NTR atau Nutrien dengan harga saham Rp16.000 per lembar pada tahun 2018 sebanyak 30 lot. Pada tahun 2020, ternyata harga saham tersebut di BI naik menjadi Rp26.000 per lembarnya. Maka capital gain yang didapatkan oleh investor A adalah dapat kita hitung harga jual dikurangi harga beli dikalikan jumlah lembar saham yang dimiliki. Harga jual pada tahun 2020 sebesar Rp26.000 dikurangi pada harga beli di tahun 2018 sebesar Rp16.000 lalu dikalikan 3.000 lembar saham yang dimiliki oleh investor A. Maka investor A dengan modal 48 juta dapat memperoleh keuntungan saham atau capital gain sebesar Rp30 juta di tahun 2020. Selanjutnya, perhitungan dividen. Sebuah perusahaan PT GLSM memiliki 10 juta lembar saham yang mencetak keuntungan bersih sebesar 1.600.000.000. Kebijakan pembagian dividen perusahaan adalah 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Maka dividen per lembar saham yang akan diterima oleh investor sebesar. Jadi kita di sini menghitung dividennya terlebih dahulu, lalu setelah mendapatkan hasil dari dividen, maka kita akan hitung dividen per lembar sahamnya. Di rumus mendapatkan dividen yaitu laba bersih dikalikan dengan dividen perusahaan. Laba bersihnya sebesar Rp1.600.000.000 dikalikan 40% mendapatkan Rp640 juta. Setelah mendapatkan hasil dividen sebesar 640 juta, maka dapat dihitung dividen per lembar saham dengan rumus dividen dibagi saham beredar. Dengan nilai dividen Rp640 juta dibagi 10 juta lembar saham yang beredar, maka mendapatkan Rp64 per lembar saham. Dengan demikian, dividen per lembar saham yang didapatkan oleh investor sebesar Rp64 per lembar saham. Baik, setelah selesai semua presentasi saya mengenai pasar modal, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.